إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manakah di antara hambanya yang paling baik amalnya. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah makhluk Allah yang baik takwanya, paling indah akhlaknya, dan paling bagus perawakannya. Mengawali kesempatan khutbah Jumat ini, khotib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan seraya meningkatkannya menjadi lebih tinggi lagi beberapa derajat, meninggikannya dengan berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Masjid Ibrahim yang mulia ini. Lihatlah saudara-saudara kita, hingga hari ini ia masih berjibaku untuk melawan penyakit yang mengancam kehidupannya. Mereka iri terhadap kita karena kita bisa bebas untuk beribadah. Mereka iri kepada kita sebab mereka tak bisa berbuat banyak. Namun kita justru menyia-nyiakan kesempatan sehat ini dengan perbuatan yang bisa merusak tubuh kita. Hingga hari ini telah banyak sekali orang yang meninggal dunia karena sakit yang melanda dirinya. Tidak sedikit di antara mereka adalah keluarga kita sendiri. Ketahuilah wahai saudaraku, kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Tak peduli apakah saat ini engkau sedang sehat. Jika memang ajal telah ditakdirkan bagimu, maka ia akan datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'ziruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu kehidupan. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula untuk memajukannya. Quran surah Al-A'raf ayat 37. Oleh karena itu, kematian adalah sesuatu yang nyata pun pasti akan terjadi. Alangkah baiknya kita yang mempersiapkan langkah ini adalah wujud agar kita memperoleh husnul khotimah. Untuk menyongsong kehidupan akhirat yang bahagia, setidaknya ada beberapa pengorbanan serta perjuangan yang mesti kita lakukan. Perjuangan ini harus senantiasa dikerjakan hingga ruh terpisah dari badan. Maka yang pertama, hendaklah kita beramal sebaik dan sebanyak mungkin. Perintah untuk beramal dengan sebaik-baiknya amal termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Melalui surah Al-Mulk ayat 2 ini, ciri amal baik itu adalah amal yang disyariatkan oleh syariat serta dikerjakan secara ikhlas serta istiqomah.
Amalan ringan tapi senantiasa dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala itu lebih baik daripada amalan yang berat tetapi hanya dikerjakan sekali. Contoh kebiasaan kecil yang perlu kita amalkan diantaranya adalah sedekah setiap hari dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dalam kondisi yang suci. Maka yang kedua, hendaklah mempersiapkan amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Di antara amal jariah yang perlu kita persiapkan adalah sedekah jariah berupa wakaf tanah atau benda yang senantiasa dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dan sepanjang waktu. Selain itu, kita perlu mengamalkan serta menyebarkan banyak ilmu yang bermanfaat ke khalayak umum, baik melalui lisan maupun media sosial, dan juga mendidik anak sebagai anak-anak yang soleh. Kelak mereka lah yang akan mendoakan keselamatan bagi kita semua. Jenis amal jariah ini meski dikerjakan secara istiqomah. Mengapa demikian? Sebab Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya yang artinya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maka yang ketiga, amal jariah ini adalah bekal untuk hidup kita setelah wafat nanti. Maka seyogyanya seorang muslim mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita seorang orang yang kaya raya, maksimalkanlah harta bersama benda Anda di jalan Allah Ta'ala. Namun bila mana kita adalah seorang yang tak punya, maksimalkanlah dengan segenap tenaga serta pikiran demi menegakkan kalimat Allah. Semoga kita semua dilimpahkan rezekinya berserta umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketiga, hendaklah selalu kita mengevaluasi diri atas segala perbuatan. Muhasabah diri sebagai manusia biasa, kita terkadang suka hilaf dalam berkata maupun berbuat. Di sisi lain, kita terkadang juga malas-malasan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh, padahal kita tahu manfaatnya. Tidak lain yang perlu kita lakukan selain memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita selalu memposisikan diri sebagai manusia yang penuh dosa. Dengan itu, kita akan rutin memohon ampunan dengan penuh semangat untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan pernah sekalipun kita merasa diri ini adalah yang paling suci, paling mulia, serta paling baik dibanding dengan orang lain. Sebab hanya Allah lah zat yang paling mulia. Tak ada seorang makhluk manapun yang bisa menggantikannya. Sang Rob memperingatkan kita akan hal dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surah An-Najm ayat 32. Sekalipun jangan pernah kita menganggap diri kita ini bebas dari dosa. Sungguh Allah mencintai seorang pendosa karena taubatnya dibandingkan ahli ibadah yang tidak pernah merasa dirinya bersalah. Yang keempat, hendaklah kita rutin berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Memperbanyak amal ibadah yang dikerjakan secara terus-menerus akan mempermudah meraih husnul khotimah. Sebab nasib kematian seorang itu tergantung dari apa yang ia kerjakan setiap waktunya. Maka istiqomah dalam menjalankan ketaatan adalah suatu keharusan bagi kita semua. Teruslah giat membaca teks keagamaan serta teks lainnya yang membawa wawasan kita dalam keagamaan. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maka kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini adalah, maka yang pertama, hendaklah kita beramal sebaiknya dan sebanyak mungkin. Yang kedua, hendaklah mempersiapkan amal jariah karena pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, hendaklah selalu mengevaluasi diri atas segala perbuatan. Maka yang terakhir,
hendaklah kita rutin berdoa agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha allazi yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.